bagiku. Pada Allah yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan, Roh Kudus berseru untukku. Roh Kudus indahkan doaku. Ku tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada, tiada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus Kudus berdoa bagiku. Pada Allah yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan, Roh Kudus berseru untukku. Roh Kudus indahkan doaku. Ku tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Selalu ku yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada, tiada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus doakan. Tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Selalu ku yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada, tiada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus doakanku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala.
Saya percaya berkat Tuhan mengalir dengan deras dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini kita boleh mengucap syukur selalu. Kita masuki bulan yang baru, bulan April. Kita punya tema yang baru di bulan ini, yaitu dipanggil untuk berkorban. Setiap kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, darah anak domba Allah yang mahal, kita pasti punya satu panggilan, yaitu meneladani Tuhan kita dalam berkorban. Mari kita tunduk kepala sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam ibadah virtual ini. Kami percaya berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan pakai dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah kuat, kuasa Roh Kudus mengalir, mengurapi hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, hati Tuhan sendiri, kemauan Tuhan sendiri, pakai hamba-Mu. Berkati juga setiap umat-Mu, biarlah setiap kami boleh menerima firman Tuhan untuk diarahkan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh berubah, kami boleh mendengarnya. Biarlah setiap benih firman-Mu itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu tema yang baru, yaitu iman dan korban. Di mana kita ini dalam beriman pasti melakukan tindakan, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 2 sampai ke 5. Kitab Kejadian pasal keempat ayat 2 sampai ke 5. Diberi judul perikopnya adalah demikian: Kain dan Habil. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai ke 5. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di sini kita melihat bahwa Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Ini adalah di mana saat kitab Taurat atau hukum Taurat itu belum muncul. Karena ini adalah pada masa-masa awal Adam dan Hawa itu dibuang dari Taman Firdaus, kemudian dari Taman Eden, kemudian mereka hidup di luar Taman Eden. Dan Adam dan Hawa ini memiliki dua anak. Yang pertama adalah Kain, dan Kain memiliki adik yaitu Habel. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Kain dan Habel ini memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, yang pertama yang saya ingin bawakan adalah persembahan dan korban secara vertikal Bapak Ibu Saudara. Di mana korban dan persembahan ini adalah salah satu bentuk penyembahan kita, salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Di sini Kain dan Habel itu adalah orang yang mengucap syukur atas pekerjaannya, mengucap syukur atas apa yang mereka lakukan dari hasil kerja mereka, itu mereka mengambil sebagian dan memberikan kepada Tuhan. Kain yang bekerja sebagai orang yang bercocok tanam, di Alkitab dikatakan sebagai petani, orang yang menanam benih, kemudian dari benih itu kemudian ditanamkan di tanah, dan dari tanah itu menghasilkan hasil-hasil yang bisa dipetik, hasil-hasil yang bisa diambil. Kemudian Habel adalah seorang yang bekerja menggembalakan kambing dan domba. Dari kambing dan dombanya ini, Habel mengambil anak sulung dari kambing dombanya dan lemak-lemaknya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini saya melihat bahwa mereka di dalam pekerjaan mereka menghasilkan sesuatu, dan dari hasil kerja mereka mengambil sebagian dari hasil kerja mereka itu, kemudian diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan, dikorbankan kepada Tuhan.
Kita melihat ada satu contoh yang baik dari Kain dan Habel, di mana mereka itu berikan satu contoh bagi kita. Korban persembahan, korban yang diberikan kepada Tuhan, diberikan bukan karena perintah, bukan karena aturan, tetapi mereka menyadari bahwa dalam kehidupan pekerjaan mereka ada berkat Tuhan yang dicurahkan, sehingga tanah dari Kain bisa memberikan hasil, dari kambing domba dari Habel juga bisa beranak pinak, kemudian menghasilkan keturunan yang lain, dan kemudian diambillah anak yang pertama dari kambing domba Habel dan diberikan kepada Tuhan beserta lemak-lemaknya. Di sini saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Kain dan Habel ini memberikan contoh bagi kita, untuk kita dalam bekerja pun kita harus bersyukur kepada Tuhan, memberikan hasil kerja kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita juga bisa memberikan hal yang lain sebagai bentuk korban persembahan kita kepada Tuhan. Pada masa-masa sekarang kita mempunyai waktu yang lebih banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa keluar rumah seperti sedia kala, seperti dahulu. Kita mungkin punya waktu yang lebih di rumah bersama keluarga kita, bersama istri kita, bersama orang tua kita. Nah, kita bisa menggunakan sebagai waktu ini sebagai hal yang kita miliki, kita pakai sebagian, kita prioritaskan untuk apa? Yang pertama, untuk kita banyak berdoa, kita banyak memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, kita baca Alkitab. Mungkin dulu kita nggak punya waktu untuk membaca Alkitab sehari 5 pasal, tapi sekarang kita pun untuk membaca 10 pasal, itu kita punya waktu. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu-waktu yang ada, itu pun kita bisa mengorbankan waktu yang kita miliki. Kita pakai waktu yang terbaik, kita duduk diam membaca Alkitab. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan waktu-waktu luang ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan untuk membaca buku rohani. Bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan buku-buku rohani yang bagus, di mana kerohanian kita bisa semakin meningkat. Kita juga bisa yang keempat membangun mesbah keluarga. Kita berkumpul sama anak-anak, kita berkumpul sama istri kita, mungkin berkumpul sama orang tua kita. Mari kita duduk diam bersama, berdoa, sharing firman Tuhan, dan kita boleh membangun kerohanian bersama keluarga kita. Itu adalah salah satu beberapa contoh di mana kita pada waktu ini bisa memberikan korban kepada Tuhan dari apa yang kita miliki. Saat kita memiliki waktu luang lebih banyak, kita pun memberikan waktu luang kita. Sebagian kita prioritaskan, bukan waktu sisa. Hari ini aku waktu sisanya nanti sebelum tidur, aku berdoanya sebelum tidur. Salah, justru kita harusnya mempunyai satu hal yang bagus dalam kehidupan kita. Kita siapkan waktu yang terbaik. Saat jam berapa ya aku mau bangun sebelum memulai aktivitasku? Saat jam berapa ya aku harus membaca Alkitab supaya aku tidak terganggu oleh berita-berita yang buruk di luar sana? Saat jam berapa ya aku harus bersama dengan anak-anakku, dengan istriku, dengan keluargaku, membangun sebuah mesbah keluarga, sehingga kehidupan rohani kami pun saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah ibadah atau persembahan atau korban secara vertikal, di mana kita memberikan korban kita, persembahan kita, itu khusus kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah kita. Yang kedua adalah persembahan dan korban secara horizontal. Memang kita mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu, itu pasti ditujukan kepada Tuhan. Tetapi yang kedua ini adalah persembahan dan korban secara horizontal. Yang saya maksudkan adalah korban dan persembahan yang ditujukan kepada Tuhan, tetapi efeknya adalah ke orang di sekitar kita atau orang lain yang merasakannya. Hari kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-18. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada murid-muridnya di Filipi. Jemaat di Filipi dikatakan demikian. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Di sini Paulus menuliskan bahwa korban dan persembahan dari murid-muridnya di Filipi, dari jemaat di Filipi, itu membantu pelayanan Paulus secara langsung. Kita juga bisa dalam kehidupan kita, setelah kita bekerja, kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja maupun organisasi-organisasi yang lain, di mana kita bisa juga menyumbangkan
hasil kerja kita kepada organisasi yang mencetak Alkitab secara gratis dan dipersembahkan dan diberikan kepada orang tanpa membayar. Kita pun bisa mensupport untuk organisasi-organisasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bekerja kita jangan melupakan kita mempunyai satu bentuk tanggung jawab kepada gereja lokal, kepada pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, misalnya persembahan yang bersifat atau ditujukan secara horizontal. Ini adalah kisah pada masa Petrus sebagai pemimpin para rasul. Dikatakan dalam kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ini dikatakan demikian pada judul perikopnya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kisah para Rasul pasal 6 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kita melihat Bapak Ibu Saudara pada waktu pelayanannya Rasul Petrus, orang-orang yang memiliki harta berlebih atau harta yang cukup untuk diberikan kepada orang lain sebagai bentuk tanggung jawab mereka, memberkati orang-orang sekitar mereka, berkorban kepada Tuhan dengan cara mensupport orang-orang yang berkekurangan, itu dilakukan oleh jemaat mula-mula atau murid pertama, yaitu Rasul Petrus dan kawan-kawan. Di sini saya melihat bahwa ada tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan, kepada setiap kita yang memiliki pekerjaan, kita yang sudah produktif, yaitu adalah kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Di sini dikatakan janda-janda adalah orang-orang yang sudah tua, wanita-wanita yang tidak memiliki suami, dan umur mereka adalah umur yang tidak produktif, di mana mereka sudah tidak punya sanak saudara lagi, kemudian mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada satu keluhan dari janda-janda yang orang bukan Ibrani, karena mereka sepertinya mendapatkan hasil yang kurang untuk mencukupi kehidupan mereka, sehingga mereka berkata, dan perkataan itu sampai kepada telinga Petrus, sehingga pada saat itu Petrus berkata, ya sudah kalau begitu pilihlah 7 orang yang penuh roh dan memiliki beberapa kriteria sehingga persembahan itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan pada masa itu. Persembahan dan korban kita, Bapak Ibu Saudara, itu digunakan juga salah satunya untuk memberkati orang-orang yang berkekurangan. Fungsi sosial kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, bagaimana kita memberikan hasil kerja kita, baik itu melalui gereja maupun kita juga mau memberikan secara langsung pada orang-orang yang membutuhkan, itu adalah bentuk korban dan persembahan kita pada orang-orang yang membutuhkan. Pada saat-saat ini, banyak sekali orang yang terkena dampak dari kejadian yang luar biasa ini, dan mereka kehilangan banyak sekali penghasilannya. Bapak Ibu Saudara mau tengok ke kiri, tengok ke kanan, kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan tidak memberikan bantuan kepada mereka? Simple, beberapa waktu lalu ada sebuah kisahnya demikian. Ada orang pesan makanan via transportasi online, kemudian dia pesan makanan, satu paket begitu. Kemudian saat si pengantar makanan ini tanya, Pak ini pesan makanan ini benar ya. Kemudian setelah mau diantar, ditanyakan, Pak ini alamatnya di mana? Pak itu makanan yang saya pesan itu untuk Bapak saja untuk dimakan. Dan kemudian si pengemudi ojek online ini mengatakan, waduh terima kasih sekali Pak. Dari tadi siang saya belum mendapatkan orderan, dari tadi siang saya juga belum mendapatkan hasil kerja. Terima kasih Pak sudah memberkati saya. Nah demikianlah Bapak Ibu Saudara, saat kita ini mau berkorban, mau peduli kepada orang lain, caranya bukanlah harus menggunakan nominal yang besar, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa berkorban dengan cara yang mudah sekali pada saat sekarang. Itu pun Bapak Ibu Saudara melakukan ibadah, mengorbankan sesuatu yang kita miliki, untuk menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga adalah, apa sih fungsi dari kita berkorban? Apa sih fungsi dari kita berkorban? Fungsi dari kita berkorban, mari kita kembali lagi kepada Kejadian pasal 4 ayat yang keempat.
Dikatakan demikian, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Fungsi yang pertama adalah sebagai bentuk ibadah. Karena setiap kita pasti dipanggil untuk Tuhan untuk berkorban. Setiap kita pasti dipanggil untuk menjadi berkat. Dan ini yang dilakukan oleh Habel dan Kain. Mereka tanpa diatur oleh aturan agama, mereka tanpa diatur oleh satu peraturan yang ketat, bagaimana caranya memberikan persembahan, caranya beribadah. Mereka sudah melakukan ibadah dengan cara mereka memberikan korban dan persembahan. Karena kita tahu kitab Taurat itu muncul pada zamannya Musa, sedangkan Kain dan Habel ini zaman jauh sebelum Musa, yaitu zaman Adam dan Hawa. Dan di sini mereka memiliki kesadaran sebagai bentuk tanggung jawab mereka ini diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka. Mereka memberikan model penyembahan, model ibadahnya adalah dengan memberikan hasil kerja mereka. Mereka mengambil bagian dari kerja mereka, hasil kerja mereka, mereka berikan kepada Tuhan. Fungsi korban yang kedua adalah sebagai tanggung jawab kita di dunia. Dikatakan demikian dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Saat mereka dilahirkan dalam dunia, yaitu Kain dan Habel, mereka mempunyai pekerjaan, yang Kain sebagai petani, sedangkan Habel sebagai gembala kambing dan domba. Nah, di sini kita melihat saat mereka di dunia, mereka mempunyai pekerjaan yang memberkati kehidupan mereka. Saat mereka bercocok tanam, tanah memberikan hasil. Saat Habel ini menggembalakan kambing dombanya beranak pinak. Dan itu adalah hasil yang ditambahkan dari apa yang mereka lakukan. Itu pun sebuah berkat. Kemudian mereka rasanya kalau aku di dalam dunia ini sudah diberkati Tuhan dengan cocok tanam yang aku lakukan itu memberikan hasil, dan kemudian saat mengembalakan kambing domba juga menghasilkan sebuah hasil pertambahan. Rasanya aku harus memberikan satu persembahan atau satu ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ini adalah tanggung jawab sebagai orang yang dipanggil di dunia ini sebagai seorang yang bekerja. Setiap kita jangan sampai kita melupakan hasil kerja kita gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang lain, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita selama kita ada di dunia ini. Yang ketiga adalah fungsi korban adalah sebagai ucapan syukur. Karena dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima dikatakan demikian, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Di sini ada kata-kata hati. Bapak Ibu Saudara, saat memberikan persembahan yang dilakukan adalah Bapak Ibu Saudara itu berasal dari hati. Bagaimana Habel ini memberikan korban yang baik sekali. Yang diambil adalah kambing yang hasil anak sulung dari kambingnya, kambing yang terbaik, lemak-lemaknya diambil. Kemudian hatinya juga hati yang mengucap syukur. Sedangkan Habel ini dalam memberikan persembahan, dia mungkin kurang menata hati, karena saat persembahan Habel ini diterima, justru persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, hatinya yang panas. Seharusnya saat hati Kain ini kalau benar, saat dia persembahannya tidak diterima, dia harusnya mengkoreksi dirinya. Apa yang kurang dari persembahanku? Apakah hatiku? Apakah bentuk persembahannya? Ataukah hal yang lain? Seharusnya seperti itu. Tetapi justru Kain ini marah kepada Tuhan. Kain tidak terima. Kenapa punya Habel diterima sedangkan aku nggak diterima? Dan kemudian Kain ini mukanya muram. Dikatakan demikian dan hatinya panas. Nah, Paulus memiliki satu ajaran yang sangat baik di dalam kita ini, bagaimana supaya persembahan yang kita lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, ini adalah ayat yang saya pegang untuk saya memberikan persembahan dan saya ajarkan di gereja Yesus Gembala. Dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau ayat ini tadi saya sambungkan kepada Habel, maka mungkin Habel itu memberikan menurut kerelaan hatinya. Tidak ada paksaan dan memberikan dengan sukacita. Dan Allah menyukai mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah dalam kehidupan kita untuk berkorban, kita untuk memberikan persembahan. Kunci yang paling penting adalah kita tidak terpaksa, kita tidak sedih, kita harus rela. Dan yang keempat, kita harus sukacita dalam memberi korban dan persembahan itu. Di mana kita ini memberikan korban persembahan itu dengan haleluya, puji Tuhan. Aku diberkati Tuhan, makanya saatnya aku memberikan kepada Tuhan kembali, baik itu melalui gereja, melalui organisasi yang lain, memberkati orang-orang sekitar kita. Bukankah itu hal yang baik saat kita mempunyai fungsi, kita menyadari fungsi sebagai orang yang ditebus untuk dipanggil untuk berkorban. Fungsi yang keempat adalah sebagai tanda kemerdekaan. Seringkali dalam kehidupan kita yang namanya memberikan korban persembahan itu, kita ini tidak merdeka atau kita tidak bebas. Kenapa? Karena kita, nanti kalau aku memberikan persembahan, kayaknya untuk bulan ini atau mungkin untuk beberapa saat nanti aku akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan dalam 2 Korintus tadi, pasal 9 ayat yang ke-7, beri dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa Bapak Ibu Saudara itu sedih hati, beri dengan sukacita. Yang keempat adalah Bapak Ibu Saudara harus memberikan dengan bijaksana, sebagai tanda Bapak Ibu Saudara itu merdeka dari keterikatan akan harta duniawi. Karena dalam Pengkhotbah pasal ke-5 ayat ke-9 dikatakan demikian. Pengkhotbah pasal 5 ayat ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bagaimana kita memberikan hasil dari kerja kita, menyisihkan sebagian dari pekerjaan, apa yang kita hasilkan dari apa yang kita terima setiap bulan, mungkin setiap tahun atau setiap periode waktu. Itu adalah sebagai bentuk tanda kita merdeka dari cinta akan uang, cinta akan kekayaan, cinta akan harta kita. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, di mana hatimu berada, di mana kekayaanmu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai kekayaan, jangan sampai apa yang kita miliki ini menjadi tuan atas kita. Sehingga kita, untuk memberikan persembahan, untuk memberikan korban, rasanya eman-eman, rasanya sayang sekali. Nanti kehidupan ke depan bagaimana? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu memberikan berkat yang baru setiap pagi. Tuhan sudah menyediakan berkat tepat pada waktunya. Setiap kita ini harus memiliki hati yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanda kemerdekaan, fungsi sebagai tanda kemerdekaan ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini terikat sama harta kita. Yang penting dalam hidup ini cari uang terus, memupuk kekayaan terus, menimbun semua yang ada. Yesus pernah satu kali memberikan perumpamaan. Ada orang kaya yang dia membangun satu tempat untuk menyimpan hasilnya, kemudian karena tempat itu tidak cukup, dia membangun satu tempat yang lebih besar lagi. Dan saat itu Yesus katakan, alangkah bodohnya kalau hari ini aku ambil nyawamu dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Maka si orang kaya ini berkata, hai jiwaku, padamu ada kekayaan, beristirahatlah di kekayaan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tamak akan kekayaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta akan uang. Jangan sampai kita ini mengasihi uang lebih daripada mengasihi orang sekitar kita, mengasihi pemberitaan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus berkorban? Karena di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang keempat dengan judul Saksi-saksi Iman, Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, judul perikopnya adalah Saksi-saksi Iman, dikatakan demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan sesudah dan karena iman itu
Ia masih berbicara sesudah ia mati. Ceritanya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Saat Habel ini memberikan persembahan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar, bagaimana dia tidak mengharapkan kembalinya persembahan itu dalam kehidupan pekerjaannya, dia menabur itu tidak menginginkan atau tidak mengharapkan Tuhan akan mengembalikan berkali-kali lipat. Tetapi hati Habel ini memberikan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur, di mana korban ucapan syukur yang Habel berikan, yang Habel lakukan adalah memberi yang terbaik dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya diberikan kepada Tuhan, dan korban ini diindahkan kepada Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh Habel ini akan bercerita terus-menerus, dan cerita mengenai persembahan Habel ini hidup. Sama seperti sekarang saya menceritakan kembali kisah dari pengorbanan apa yang dilakukan Habel kepada Tuhan, ini juga cerita yang hidup. Sehingga kita ini dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melakukan persembahan, melakukan korban, persembahan, bukan dengan cara yang benar, bukan dengan motivasi yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita landasi setiap persembahan kita, setiap korban kita dengan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Pada waktu itu, Yesus sebagai seorang pemimpin 12 orang saja, yang seringkali dikritik oleh pemimpin-pemimpin dunia, Yesus itu tidak bertampak besar karena dia hanya memimpin 12 orang. Tapi bagi saya, Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Dia memuridkan 12 orang, ada satu orang di antaranya yaitu Yudas Iskariot mengkhianati dia, tetapi dia tidak pernah melakukan yang tidak baik. Justru saat dia dikhianati, dia diolok-olok, Yesus tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap mempersembahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, di sini salib Kristus itu adalah makna yang terbesar dalam kehidupan kita yang baru. Bagaimana Yesus memberikan contoh bagi kita, kehidupan kita ini dipanggil, kehidupan kita ini ada untuk jadi berkat bagi orang lain. Pada waktu Yesus di kayu salib, dia justru mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini kita melihat ada satu karya yang sempurna dalam pengorbanan diri Yesus yang harusnya menginspirasi kita dalam kehidupan kita. Harusnya kita ini juga melakukan korban, kita melakukan ucapan syukur sebagai bentuk penyembahan, persembahan kita kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan iman yang benar. Karena dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa saya beri judul tadi iman dan korban adalah setiap kita orang yang beriman kepada Yesus pasti akan melakukan korban. Bentuknya macam-macam, dengan cara meluangkan waktu kita, membaca Alkitab mungkin, saat teduh, mesbah keluarga, membaca buku rohani, itu pun sudah sebuah korban. Dalam kehidupan pekerjaan kita, apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, itu kita sisihkan untuk memberkati orang-orang sekitar kita, memberkati gereja lokal, memberkati organisasi yang memberitakan firman Tuhan, itu pun sebuah korban. Dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita ini benar-benar memaknai salib Kristus, sehingga kita tidak cinta akan uang, tidak cinta akan harta dunia, itu pun harus mengorbankan beberapa hal, di mana kita ini dididik dalam situasi yang penting dalam dunia ini adalah hidup kita terlebih dahulu. Tapi untuk berkorban berarti kita yang pertama adalah memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal kita, bagaimana kita ini melakukan penyembahan, melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita juga menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di luar sana, orang-orang yang kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang kalau saat ini Bapak Ibu Saudara tertegur, milikilah hati dan iman yang benar dalam memberikan korban persembahan ucap syukur kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, setiap kita dipanggil untuk berkorban sebagai bentuk tanggung jawab sebagai umat yang ditebus. Artinya adalah setiap kita yang ditebus dalam Tuhan Yesus Kristus harus memiliki persembahan korban secara vertikal yang benar. Dan kemudian secara horizontal kepada sesama kita, kita jangan lupa bahwa ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan setiap apa yang kita miliki untuk jadi berkat bagi mereka.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga saat benih itu tertanam dalam tanah hati yang kita yang subur, akan berbuah berkali-kali lipat dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita tunduk kepala. Dalam kesempatan ini kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk setiap apa yang boleh kami dengar pada kesempatan kali ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang mengerjakan semua hal yang baik. Kalau kami boleh belajar mengenai Kain dan Habel dalam memberikan persembahan, kami percaya bahwa apa yang kami dengar pada kesempatan ini boleh menginspirasi kami untuk kami boleh memberikan korban secara vertikal dan korban secara horizontal. Kami boleh menjadi orang, menjadi umat-Mu yang berterima kasih kepadamu, dan kami boleh menjadi umat yang memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati setiap orang-orang yang sedang dalam kelemahan, dalam sakit, dalam apa yang dialami. Engkaulah Allah yang menyembuhkan, Engkaulah Allah yang memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, tanah air kami. Berkati tanah air kami Tuhan, berkati setiap pemimpin yang ada di negeri ini, dari presiden sampai jajaran yang di bawahnya. Tuhan berkati, beri hikmat semua. Berkati setiap yang sudah kami dengar, dan biarlah kami juga boleh Tuhan selalu rindu akan firman-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat-berkat-Mu boleh turun atas kami, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita dari surga boleh menjadi bagian kami. Biarlah saat ini berkat kasih anugerah, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat penyertaan dan berkat kasih Allah Bapa itu boleh ada dalam kehidupan kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap di rumah, jangan keluar kemana-mana, karena pemerintah kita sudah menerapkan satu himbauan untuk Bapak Ibu Saudara tidak berkumpul, membatasi pergerakan sosial atau fisik Bapak Ibu Saudara untuk tidak bertemu dengan banyak orang. Mari kita berdoa juga untuk bangsa Indonesia, untuk negeri kita tercinta. Kita pasti bisa melalui setiap yang kita alami saat ini, dan kita pasti percaya Tuhan Yesus memberkati negeri kita. Sampai ketemu pada ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.